Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat BPPH Al-Azhar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, yang terhormat para alim, para ulama, para asatiz, dewan guru, Bapak Ibu, karyawan Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, yang kami muliakan dan yang kami banggakan, para orang tua wali beserta anak-anak didik kami. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita. Ibadah puasa tepat di hari kelima ataupun di hari keenam. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini tetap semangat dan senantiasa terus bermanfaat untuk sambil beriringan puasa dan juga memperbanyak ibadah lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, senantiasa kita istiqomah melaksanakan sunnahnya, senantiasa juga kita senang untuk bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong kelak mendapat golongan yang tergolong dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Azhar yang dirahmati dan insya Allah diberkahi, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas masalah kultum, khususnya mengenai dengan tema kemuliaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana Quran ini atau ayat ini sudah familiar di telinga kita, khususnya pada momen di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan Al-Quran menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Berbicara mengenai Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaannya. Dari segi membacanya, menghafalnya, sampai kita memahaminya, bahkan sampai kita di titik melaksanakan apa yang menjadi perintah maksud tujuan Al-Quran, Allah senantiasa memberi balasan dari apa yang kita lakukan. Cukup sederhana, mungkin kalau kita di kalangan awam atau di kalangan yang tingkatan pertama, ketika kita hanya mampu untuk sekedar membacanya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Walaupun semisal bagi bapak, ibu, ayah, bunda, anak-anak sekalian,
ketika momen Ramadan dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, kemudian ada perasaan ketika kita membaca atau belum layak, belum lancar membacanya, maka Allah juga janjikan kebaikan. Bagi orang yang mungkin belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, Allah janjikan 2 pahala di sana. 1 pahala usaha dia untuk membaca dengan baik, untuk pahala dia mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik, ada nilai usaha di situ ya. Kemudian yang kedua ada pahala dari kebaikan Al-Quran itu sendiri, pahala dari Al-Quran yang membacanya. Jadi orang yang terbata-bata, orang yang sulit membaca Al-Quran dengan baik, tetap akan diberikan balasan, dan balasan itu akan diberi 2 kebaikan. 1 usahanya, yang kedua adalah yang kedua adalah pahala dari Al-Quran itu sendiri. Nah, tetapi tidak pula mengecilkan hati. Bagi yang sudah lancar pun bacaannya, Allah sediakan pahala yang luar biasa. Allah beri ganjaran yang luar biasa banyaknya. Jadi 1 huruf Al-Quran akan memberikan pahala, ya, akan memberikan pahala 10 kebaikan, ya. Itu dari setiap hurufnya. Setiap huruf Al-Quran, bukan alif lam mim, tetapi alif 1, lam 1, dan mim 1. Maka akan mendapat 1 kebaikan dikali 10 kebaikan. Bapak Ibu, teman-teman Ananda yang berbahagia, kalau kita berbicara Al-Quran, tadi saya sampaikan di awal, luar biasa luasnya ganjaran pahalanya. Oleh sebab itu momentum Ramadan yang singkat ini ibarat sebuah tamu yang istimewa, yang serta-merta tidak bisa hadir setiap bulan, setiap waktu. Oleh sebab itu mari tamu tersebut kita layani, kita suguhkan, kita berikan perbedaan dari tamu-tamu lainnya, yang mana khususnya tamu Ramadan di sini kita harus lebih banyak giat, senang untuk membaca Al-Quran. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menyatakan bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Lantas Rasulullah menjawab, amalan yang paling mulia adalah amalan yang seseorang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, ya. Seseorang yang membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 yang kemudian ia selesaikan dan dia ulangi lagi selama bulan Ramadan. Jadi jelas ya, kemuliaan, keberkahan selain Al-Quran itu mendapat pahala, juga kelak memberikan syafaat pada kita, ya. Oleh sebab itu anak-anak, bunda, dan para hadirin sekalian, mari momentum Ramadan pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh berkah ini, karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang apakah kita masih dapat bersama menemui bulan Ramadan, atau malah kita sendiri yang tidak akan bisa menjumpai Ramadan karena ajal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang kali ini dengan sama-sama meniatkan diri, tanamkan dalam hati niat yang bersih untuk senantiasa lakukan yang terbaik, baik dalam membacanya. Syukur-syukur kita sambil mengetahui makna dan terjemahannya. Setelah kita tahu, kita bisa amalkan sedikit demi sedikit dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.